Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ramadhania Oktaviani dengan NIM C1C023047. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi perpajakan 1 tentang PPh, subjek pajak dan objek pajak. Langsung saja kita masuki materi yang pertama, yaitu tentang pajak penghasilan atau yang disebut dengan PPh. Pajak penghasilan atau PPh merupakan pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Penghasilan yang dimaksud meliputi usaha, gaji, hadiah, honorarium, dan lainnya sebagiannya. Dasar hukum PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Dalam perkembangannya, undang-undang ini telah mengalami 4 kali perubahan. Kategori pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan dibedakan menjadi beberapa kategori, yakni PPh yang dikenakan pajak wajib pajak orang pribadi yang terbagi atas pegawai serta bukan pegawai maupun pengusaha. Kemudian ada PPh yang dibebankan atas penghasilan wajib pajak badan atau perusahaan hingga objek yang dikenakan PPh itu sendiri. Selanjutnya ada subjek pajak. Subjek pajak adalah istilah dalam peraturan perundang-undang perpajakan untuk perorangan atau organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Seseorang atau suatu badan merupakan subjek pajak, tetapi bukan berarti orang atau badan itu punya kewajiban pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan PPh, subjek pajak PPh terdiri dari 3, yaitu orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap. Subjek pajak tersebut juga digolongkan menjadi 2, yaitu ada subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Nah, subjek pajak dalam negeri. Subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari yang pertama ada orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua ada badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Nah, kemudian ada subjek pajak luar negeri. Subjek pajak luar negeri yang terdiri dari yang pertama ada orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menjalankan usahanya melalui BUT di Indonesia. Yang kedua ada orang pribadi sebagaimana poin A yang menerima penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Yang ketiga ada badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia, orang pribadi sebagaimana poin A yang menerima penghasilan dari Indonesia bukan dan menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT Indonesia. Yang keempat yaitu badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Mulai dari berakhirnya kewajiban pajak subjektif. Nah, subjek pajak dalam negeri orang pribadi yaitu yang pertama ada mulai saat dilahirkan, berakhir saat meninggal. Yang kedua ada mulai saat berada di Indonesia, berakhir saat meninggalkan Indonesia untuk selamanya. Nah, subjek pajak dalam negeri badan yaitu mulai saat didirikan dan berakhir saat dibubarkan. Nah, mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif. Subjek pajak luar negeri BUT yang pertama ada mulai saat menjalankan usaha, berakhir saat tidak lagi menjalankan. Yang kedua ada mulai saat menerima penghasilan dari Indonesia, berakhir saat tidak lagi menerima penghasilan dari Indonesia. Nah, kemudian ada warisan belum terbagi, yaitu mulai saat timbulnya warisan belum terbagi, berakhir saat warisan telah selesai dibagikan. Kemudian yang tidak termasuk subjek pajak, yang pertama ada badan perwakilan negara asing. Yang kedua yaitu penjabat perwakilan diplomat, konsultan, dan penjabat lain negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat
Yang pertama, bukan warga negara Indonesia. Yang kedua, di Indonesia tidak melakukan pekerjaan atau usaha. Yang ketiga, adanya timbal balik dari negara yang bersangkutan. Nah, selanjutnya yang nomor 3 tadi, organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam keputusan Menq nomor 314 atau KMK 04 atau tahun 1998 pada tanggal 15 Juni 1998 dengan syarat yang pertama, Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut. Nah, yang kedua, tidak menjalankan usaha untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran anggota. Contohnya ADB, IBRD, IDA, IFC, IJJDF, IMF, UNDP, FAO, dan lainnya. Yang keempat, penjabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam keputusan Menq nomor 314 atau KMK 04 tanggal 15 Juni 1998 dengan syarat yang pertama, bukan warga negara Indonesia. Yang kedua, di Indonesia tidak melakukan pekerjaan atau usaha. Yang ketiga, adanya timbal balik negara yang bersangkutan. Nah, selanjutnya tentang objek pajak. Jadi, objek pajak merupakan sumber pendapatan yang dikenakan pajak dan dibebankan pada subjek pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menentukan penghasilan sebagai objek pajak. Nah, yang pertama artinya penghasilan objek pajak bagi wajib pajak dalam negeri, yaitu setiap kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik di Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang kedua itu artinya penghasilan objek pajak bagi wajib pajak luar negeri, penghasilan terbatas pada penghasilan bersumber dari Indonesia. Di samping juga terbatas penghasilan yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap BUT, perwakilan perusahaan luar negeri dengan penghasilan dalam bentuk sebagai berikut, yaitu dividen, bunga, royalti, imbalan, hadiah, pensiun, dan lain-lain. Nah, arti penghasilan objek pajak bagi wajib pajak BUT, penghasilan yang ditunjuk sebagai objek pengenaan pajak. Penghasilan bagi wajib pajak BUT adalah yang pertama itu bantuan atau sumbangan harta hibahan yang diterima oleh keluarga, saudara dalam garis keturunan sederajat, badan keagamaan, sosial, pengusaha kecil, koperasi yang ditetapkan Menq. Yang kedua ada warisan, yang ketiga ada harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham. Nah, yang keempat yaitu pengganti atau imbalan sehubung dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natural. Yang kelima yaitu pembayaran dari asuransi kepada orang pribadi. Yang ketujuh yaitu dividen atau bagian laba yang diterima oleh perseorangan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri. Yang ketujuh yaitu iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menq. Nah, yang kedelapan yaitu bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseorangan komoditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham. Yang kesembilan yaitu bunga obligasi yang diterima perusahaan reksadana. Yang kesepuluh yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura yang menjalankan usaha di Indonesia. Yang terakhir yaitu perusahaan kecil menengah yang ditetapkan oleh Menq dan sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Sekian materi penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.